tahun 2025 menjadi saksi kegelisahan terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat. Jalan-jalan di kota-kota besar, dari New York hingga Los Angeles, dipenuhi oleh gelombang manusia yang membawa spanduk, megafon, dan suara kemarahan. Kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump terhadap China, yang awalnya mendapat dukungan besar dari sebagian masyarakat, kini berubah menjadi bumerang yang menghancurkan ekonomi dan merusak kehidupan rakyat. Sejak penerapan tarif yang semakin meningkat pada produk-produk Cina, sebagian besar barang impor yang sebelumnya mudah didapatkan di pasaran Amerika kini menjadi langka dan sangat mahal. Harga kebutuhan pokok melonjak. Supermarket kekurangan stok. Petani dan pekerja pabrik di seluruh Amerika merasakan dampak langsung. Mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup pada impor barang-barang yang terjangkau kini berada di ujung tanduk. Petani di Midwest, yang selama ini menjadi tulang punggung pangan Amerika, kini terjebak dalam krisis yang semakin parah. Ladang-ladang jagung dan kedelai mereka yang luas mengering, tidak karena kemarau, tetapi karena harga jual yang tidak menguntungkan. Dengan tidak adanya pasar untuk menjual hasil pertanian mereka, banyak yang terpaksa merelakan tanah mereka terbengkalai. China, sebagai pembeli utama produk pertanian Amerika, telah beralih ke negara lain yang menawarkan harga lebih murah, sementara pemerintah Amerika Serikat tidak mampu memberikan solusi yang berarti. Di kota-kota industri, suasana tidak kalah mencekam. Pabrik-pabrik otomotif dan elektronik yang dulunya menjadi tulang punggung ekonomi beberapa negara bagian kini menghadapi pemutusan hubungan kerja massal. Rantai pasokan yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri tiba-tiba terhenti karena biaya bahan baku impor yang melonjak drastis. Pabrik-pabrik yang dulunya bertenaga ribuan pekerja kini hanya menyisakan kenangan akan kejayaan industri Amerika yang pernah menjadi simbol kekuatan dunia. Krisis ini memuncak pada demonstrasi besar-besaran yang melanda Washington DC. Sejak pagi buta, ribuan orang berkumpul di depan Gedung Putih, menuntut perubahan. Protes ini tidak hanya melibatkan para pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga keluarga-keluarga yang terkena dampak langsung dari kebijakan tarif tersebut. Mereka membawa spanduk dengan tulisan, "Turunkan tarif impor," dan "Selamatkan rakyat Amerika." Mereka menuntut agar pemerintah mendengarkan suara mereka yang semakin hari semakin terabaikan. Lisa, seorang ibu dua anak yang berasal dari Kansas, berdiri di tengah kerumunan besar tersebut, memegang spanduk besar bertuliskan, "Anak-anakku butuh makan, bukan perang dagang." Di depan kamera media internasional, Lisa berbicara dengan suara bergetar. "Kami bukan alat politik. Kami manusia. Kami butuh makan. Kami butuh hidup. Tidak ada yang mendengar kami, kecuali kami yang harus berdiri di sini untuk memberitahukan dunia betapa sulitnya hidup kami." Di sisi lain, sekelompok petani dari Midwest berkumpul di depan gedung-gedung pemerintah daerah, mengenakan topi koboi dan jaket kulit yang sudah usang. Wajah mereka keras oleh kerja keras dan penderitaan. Mereka membawa potongan tanah dari ladang mereka yang mati, sebagai simbol kehancuran yang mereka alami. "Kami membangun negara ini dengan keringat dan darah kami. Sekarang kami dihancurkan oleh kebijakan yang salah," kata John, seorang petani berusia 60 tahun yang telah bertani seumur hidupnya. China, sementara itu, memperkuat cengkeramannya di pasar global. Negara tersebut dengan cepat mencari alternatif pasar yang lebih menguntungkan bagi produk mereka. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Pasar-pasar internasional yang dulu dikuasai oleh Amerika Serikat kini dipenuhi produk-produk Cina yang lebih murah dan lebih efisien. Hal ini memperparah kesulitan ekonomi Amerika, karena semakin banyak perusahaan yang memilih untuk berinvestasi di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Di pasar-pasar domestik Amerika, rakyat kecil menghadapi kenyataan pahit. Barang-barang elektronik yang dulunya terjangkau kini menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Bahkan kebutuhan dasar seperti beras, susu,
dan obat-obatan kini hanya dapat dibeli oleh mereka yang mampu. Banyak keluarga terpaksa memilih antara membayar sewa rumah atau membeli makanan untuk anak-anak mereka. Anak-anak sekolah harus berbagi buku teks dan perlengkapan sekolah karena sekolah tidak mampu membeli barang-barang baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendidikan di Amerika Serikat juga terancam oleh kebijakan ini. Banyak universitas terpaksa mengurangi jumlah beasiswa dan menaikkan biaya kuliah. Sejumlah perguruan tinggi negeri yang sudah tertekan oleh defisit anggaran, mengurangi anggaran untuk program-program penting seperti riset dan pengembangan, yang sebelumnya menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa internasional. Di banyak kota besar, bahkan sekolah dasar dan menengah kesulitan untuk membeli alat pembelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa. Di sepanjang musim semi dan musim panas 2025, protes semakin menguat. Tidak ada lagi hari tanpa demonstrasi. Di Chicago, para pekerja pabrik mengunci diri di dalam pabrik sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang menghancurkan mata pencaharian mereka. Di San Francisco, pengemudi truk mengorganisir konvoi besar yang melumpuhkan jalur distribusi utama di seluruh negara bagian sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan mereka. Pemerintah berusaha meredam situasi dengan janji bantuan ekonomi, tetapi itu tidak cukup. Rakyat sudah muak dengan janji kosong dan pidato-pidato politik. Mereka ingin tindakan nyata. Mereka ingin perubahan yang bisa segera dirasakan. Rakyat tidak lagi percaya pada sistem yang telah lama ada. Mereka merasa terabaikan, dan mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi. Di Ohio, para petani membangun tenda-tenda perlawanan di depan gedung pemerintahan daerah. Mereka menginap di sana, bahkan di tengah hujan lebat dan panas terik, menuntut agar para pejabat pemerintah turun tangan dan membantu menyelesaikan krisis yang mereka hadapi. Kami tidak akan pergi sampai suara kami didengar, kata John, petani dari Ohio yang telah lama bertani di tanah yang kini terancam. Kami butuh solusi. Kami butuh dukungan. Kami sudah terlalu lama diam. Berita tentang demo besar-besaran ini menyebar ke seluruh dunia, membuat Amerika Serikat menjadi sorotan internasional. Dunia menyaksikan bagaimana negara adidaya ini diguncang oleh ketidakpuasan rakyatnya. Investor asing mulai menarik diri dari pasar saham Amerika, memperburu ketidakstabilan ekonomi yang sudah terasa. Nilai dolar Amerika terjun bebas. Negara yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran dunia kini dipandang rapuh dan penuh ketidakpastian. Di tengah kekacauan ini, komunitas-komunitas lokal mulai beradaptasi dengan keadaan. Pusat-pusat distribusi makanan dibuka untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan rumah. Rakyat mulai saling membantu, berbagi sumber daya yang mereka miliki. Di gereja-gereja, masjid, dan sinagog, doa untuk keselamatan bangsa menjadi semakin intens. Namun, di balik doa-doa itu, ada amarah yang semakin membara, yang membutuhkan jawaban dari para pemimpin negara. Pada bulan Oktober 2025, sebuah unjuk rasa besar-besaran terjadi di National Mall, Washington, D.C. Lebih dari 1 juta orang berkumpul untuk menuntut perubahan segera. Rakyat datang dari seluruh penjuru negeri dengan satu tujuan, agar pemerintah mendengarkan suara mereka dan mengakhiri kebijakan tarif impor yang menghancurkan kehidupan mereka. Para pemimpin rakyat, termasuk petani, buruh, dan mahasiswa, berbicara di depan massa yang sangat besar ini, menuntut pemulihan ekonomi dan pemecahan masalah segera. Sarah, seorang mantan pekerja pabrik dari Detroit, berdiri di depan mikrofon, matanya penuh air mata. Kami membangun negara ini. Kami bekerja keras setiap hari. Tapi sekarang, kami dihancurkan oleh kebijakan yang salah. Kami menuntut perubahan. Bukan besok, bukan tahun depan. Kami menuntut perubahan sekarang.
Rakyat yang hadir di demonstrasi itu tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengubah keadaan adalah dengan terus menyuarakan kemarahan mereka, dengan terus mengingatkan pemerintah tentang penderitaan yang mereka alami. Mereka tahu bahwa jika mereka diam, mereka akan semakin tenggelam dalam krisis yang semakin dalam. Di akhir tahun 2025, dunia menyaksikan Amerika Serikat memasuki era baru. Sebuah era di mana rakyat kembali menjadi pusat perhatian. Bukan lagi tentang kekuatan militer atau dominasi ekonomi, tetapi tentang kesejahteraan dan kehidupan rakyatnya. Rakyat Amerika menyadari bahwa hanya dengan bersatu dan mengedepankan kepentingan bersama, mereka bisa bangkit dari krisis ini. Gelombang perubahan yang diawali dengan demonstrasi petani kini menjelma menjadi revolusi damai yang menuntut Amerika untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasarnya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah akhirnya terpaksa mengadakan pembicaraan dengan berbagai kelompok rakyat untuk mencari solusi bagi krisis yang semakin meluas. Kebijakan baru mulai dipertimbangkan, yang mengutamakan kesejahteraan petani, pekerja pabrik, dan seluruh rakyat Amerika. Perang dagang dengan Cina secara perlahan dihentikan, dan pemerintah berusaha untuk membuka kembali pasar internasional bagi produk-produk Amerika. Meskipun jalan menuju pemulihan tidaklah mudah, rakyat Amerika akhirnya memiliki harapan baru. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi setidaknya mereka telah membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik.